Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel. Kali ini akan disampaikan mengenai demokrasi dan sejarahnya. Ini dia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan, pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrasi, kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan. Namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa. Di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi atau demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan pada abad itu adalah demokrasi langsung, direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang seperti monarki atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu,
perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu. Karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan anarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai suatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Demikian guys, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.